Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3098, 3099 dan 3100. Patriark, mohon terimalah penghormatan dari muridmu, kata penatua hantu Gunung Iblis. Dia berlutut di depan Dev. Kali ini, Dev ketakutan. Dia buru-buru melangkah maju untuk membantu penatua hantu Gunung Iblis bangun. Senior, apa maksudmu? Tinju cahaya sucimu diajarkan langsung oleh leluhur Iblis Angin. Jadi Anda adalah murid langsung dari leluhur Iblis Angin. Dengan begini, Anda adalah patriarkku. Ketika saya melihat patriark, saya harus memberikan penghormatan yang besar. Penatua hantu Gunung Iblis menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Senior, saya hanya menyelamatkan Iblis Angin senior dengan tidak sengaja. Lalu dia mengajari saya tinju cahaya suci. Saya bukan muridnya, dan Iblis Angin senior tidak pernah mengatakan bahwa dia menerima saya sebagai seorang muridnya. Meskipun Patriark Iblis Angin tidak mengatakan apa-apa, jika dia memintamu pergi ke Gunung Tianmo untuk menemukannya, maka dia pasti bermaksud begitu. Bahkan jika Anda bukan murid dari Patriark Iblis Angin, tetapi Anda menyelamatkan Patriark kami, Anda telah berjasa besar kepada klan Iblis Angin kami, jadi saya harus sujud kepada Anda. Seperti yang dikatakan hantu Gunung Iblis, dia akan bersujud kepada Dev. Dev memegang penatua hantu Gunung Iblis erat-erat, dan berkata dengan canggung, Senior, tolong jangan lakukan ini. Penghormatan yang begitu besar akan membuat generasi muda ini malu. Dev benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun penatua hantu Gunung Iblis itu sudah tua dan terlihat galak, tetapi dia bertindak sangat terbuka, tidak seperti rumor sama sekali. Saat Dev sedang berdebat dengan penatua hantu Gunung Iblis, aura menakutkan muncul dari belakangnya. Hai, Dev, kamu berani menyembunyikan kekuatanmu dan membodohiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ye Fengqing perlahan terbang keluar dari kabin, matanya penuh dengan niat membunuh. Di depan begitu banyak orang, dia dipukul terbang oleh Dev, hal itu terlalu memalukan. Dan juga akan sangat mempermalukan aliansi penyegel iblis, jika pemimpin mengetahuinya, itu akan merepotkan. Merasakan aura tubuh Ye Fengqing, ekspresi Gao Qilan dan Ji Yun berubah, seolah seluruh tubuh mereka ditekan oleh gunung. Pemaksaan para kultivator di alam lintasan kesengsaraan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Melihat ini, wajah Dev menjadi sangat jelek. Jika Ye Fengqing benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menghadapinya. Meski bisa kabur, bagaimana dengan Gao Qilan dan Ji Yun? Tepat ketika Dev dan yang lainnya berada di bawah paksaan menakutkan Ye Fengqing, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka sangat rileks. Terlihat sinar cahaya memancar dari tubuh penatua hantu Gunung Iblis, menutupi mereka bertiga. Melihat ini, Ye Fengqing mengerutkan kening. Penatua hantu Gunung Iblis, apa maksudmu? Saya tidak bermaksud apa-apa. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa mengancam integritas saya. Sekarang kapal rohnya rusak, banyak orang bergegas untuk memperbaikinya. Tapi kamu masih ingin melakukan sesuatu? Kamu tidak ingin hidup, tapi aku masih ingin hidup. Hantu Gunung Iblis berkata dengan tenang. Ye Feng memandang penatua hantu Gunung Iblis dengan dingin, dengan ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Apakah kamu mencoba melawan seluruh aliansi penyegel iblisku? Ye Fengqing mengancam hantu tua Gunung Iblis. Aku tidak ingin bertarung melawanmu, aliansi penyegel iblis, tapi aku juga tidak ingin mati. Jadi selama aku berada di kapal roh ini, jika kamu ingin bergerak, itu sama sekali tidak mungkin. Hantu Gunung Iblis memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Pada saat ini, kultivator lain juga berkumpul. Kali ini mereka tidak menghentikan penatua hantu Gunung Iblis, tetapi Ye Fengqing. Baru saja Ye Fengqing menamparkan Dev, dan Dev dikirim terbang, dan seluruh kapal roh rusak. Jika Ye Fengqing melakukannya sekarang, kapal roh pasti akan berakhir, dan akan tenggelam 100%. Saat ini, tidak ada orang yang berani menganggap Dev sebagai semut. Tuan Ye Tuo, Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau kita semua akan mati. Itu benar, tamparan tadi hampir menghancurkan seluruh kapal roh. Sekarang kapal rohnya rusak,
Anda tidak boleh melakukannya lagi. Banyak kultivator mengepung Ye Fengqing, tidak membiarkannya melakukan apapun. Wajah Ye Fengqing menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak ingin menimbulkan kemarahan publik. Lagi pula, dalam menghadapi pilihan hidup dan mati, semua orang bisa melakukan apa saja. Jika ini memaksa semua orang untuk melawannya, bahkan meskipun dia berada di alam kesengsaraan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang. Nak, aku ingat kamu. Selama kamu berani pergi ke darat, aku akan membunuhmu. Ye Fengqing mengancam Dev. Dev tidak peduli, dia memiliki kura-kura suci. Dia bisa pergi ke darat kapan saja. Selama dia pergi dari sini, dia tidak percaya bahwa Ye Fengqing masih akan menemukannya. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Fengqing tidak mengejar dan membunuhnya, dia yakin aliansi penyegel iblis tidak akan menyerah padanya. Oleh karena itu, Dev tidak takut dengan anggota aliansi penyegel iblis, mereka sudah seperti ini. Tuan Chen, Anda harus pergi menaiki kura-kura suci. Adapun Ye Fengqing, saya akan mengawasinya. Jika dia berani menyerang Tuan Chen, saya tidak akan mengampuni dia. Masalah besarnya adalah aku akan diburu oleh aliansi penyegel iblis. Aku akan bersembunyi ketika saatnya tiba, dan aku akan bersembunyi selama beberapa dekade. Hantu Gunung Iblis berkata kepada Dev, "Terima kasih senior, selama aku pergi ke darat, aku tidak perlu takut pada Ye itu." Dev sedikit tersenyum, selama dia kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Dengan kekuatan Ye Fengqing, tidak mungkin baginya untuk memasuki kota Kekaisaran Iblis, dan kemudian biarkan Yi He menanganinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada hantu Gunung Iblis, Dev membawa Gao Qilan dan Jiyun dan melompat ke atas kura-kura suci. Kemudian di bawah perintah Dev, kura-kura suci berlari menuju pulau kecil. Ketika Ye Fengqing melihat Dev pergi dengan kura-kura suci, wajahnya sangat marah, dan giginya bergemeletuk. "Kembali!" teriak Ye Fengqing, kapal rohnya rusak, dan tidak cocok untuk terus berlayar di Laut Hitam. Juru Mudi, kapal rohnya rusak, perlu diperbaiki, dan formasinya harus diatur ulang sebelum bisa melanjutkan pelayaran. Seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip berlari dan berkata, "Kalau begitu cepat dan perbaiki." Ye Fengqing menatap dengan marah dan berteriak keras. Staf itu sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, kapal roh itu tiba-tiba berguncang, dan puluhan kura-kura suci melilit kapal roh itu lagi dan mulai bergerak maju. Pada saat ini, semua orang panik, tidak tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa mereka. Kapal roh rusak, dan tidak ada cara untuk menghentikan kura-kura suci dengan mantra. Yang bisa saya lakukan hanyalah melihat kura-kura suci ini melilit kapal roh dan bergerak maju. Kura-kura suci ini mahir dalam hal spiritualitas dan memiliki temperamen yang lembut. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, jadi mereka belum tentu dalam bahaya saat membawa kapal roh ke depan. Mungkin kura-kura suci ini tahu di mana ada banyak harta karun, dan mereka membawa kita untuk berburu harta karun. Kata penatua hantu Gunung Iblis itu. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan penatua hantu Gunung Iblis itu masuk akal, dan mereka semua menjadi sangat santai. Mereka semua kembali ke kamar mereka dan membiarkan kura-kura suci memimpin kapal roh maju. Dan Dev, mereka bertiga, duduk di punggung kura-kura suci, meski kondisinya tidak sebaik dan senyaman di kapal roh. Namun di punggung kura-kura suci ini, mereka dapat menghadapi angin dan ombak, serta melihat pemandangan lautan tinta, yang juga merupakan pengalaman yang istimewa. Dev duduk di punggung kura-kura, memegang manik angin di tangannya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepat kura-kura suci bisa berenang, mereka tidak akan tertiup angin. Melihat manik angin tetap di tangannya, merasakan embusan angin di dalam, dan suara siulan angin, Dev tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh manik pengendali angin ini kepadanya. Bisakah benda itu membantunya memahami asal-usul angin? Dev tidak pernah berlatih latihan yang berhubungan dengan angin, juga tidak mendapatkan aura yang berhubungan dengan angin. Satu-satunya yang terhubung dengan tenaga angin adalah jalan angin Dev. Dev memegang manik pengendali angin itu dengan erat, mencoba memasukkan kesadarannya ke dalam bola pengikat angin, untuk melihat apakah dia bisa menyerap embusan angin di manik pengendali angin itu. Tapi setelah mencoba berkali-kali, semuanya gagal, dan tidak ada cara untuk menyerapnya. "Kamu tidak bisa menelan manik pengendali angin itu kan?" Dev tampak tak berdaya. Dengan cara ini, mereka bertiga berlayar di atas kura-kura suci selama 3 hari penuh sebelum mereka samar-samar melihat penampakan pulau kecil itu. "Sial, kupikir itu akan sangat dekat,"
tapi pulau kecil ini sangat jauh. Setelah melihat pulau itu, Dev mau tidak mau mengutuk. Setelah tinggal di punggung kura-kura ini selama 3 hari, meskipun mereka tidak makan atau minum, dan merasakan lapar, tapi mereka tidak merasa rugi. Kura-kura suci berenang menuju pulau kecil. Dev menggeliat dengan kuat, dan melihat ke pulau kecil yang muncul dari jauh. Namun segera, kura-kura suci itu tiba-tiba berhenti bergerak maju dan terus berenang di tempat. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan cemberut. "Tuan Chen, ada apa?" tanya Ji Yun bingung. "Sepertinya monster lain akan muncul di lautan tinta ini." Dev berkata. Begitu Dev selesai berbicara, di permukaan lautan tinta yang gelap gulita, air laut hitam pekat melonjak. Dari air laut ini, cahaya biru redup memancar, seperti mata monster. Wush! Tiba-tiba, sesuatu terbang ke langit dari lautan tinta, membawa air laut dalam jumlah besar, dan jatuh dengan cipratan. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya telah bersiap untuk itu dan membentuk perisai energi spiritual di sekitar tubuh mereka, air laut itu pasti telah menenggelamkan mereka sejak lama. Air laut beterbangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas kepala Dev dan yang lainnya, dan kemudian seberkas cahaya terang meledak di antara langit yang gelap dan bumi, seperti matahari yang terik. Monster dengan bentuk aneh dan sepasang sayap berdaging menatap Dev dan yang lainnya. Monster macam apa ini? Terlihat sangat menakutkan. Ketika Gao Qilan melihat monster ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Selama ini dia berada di ujung utara, dan dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Dev dan Ji Yun tidak tahu monster macam apa itu. Lagi pula, banyak orang belum pernah melihat monster ini di laut. Melihat monster di depannya, Dev tampak sedikit gugup. Jika di darat, Dev tidak takut. Tetapi di lautan tinta, Dev tidak punya tempat tinggal. Selain itu, di kolong langit di atas laut hitam, bahkan untuk kultivator terkuat sekalipun, sulit untuk bertahan di udara dalam waktu yang lama. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi monster yang dapat terbang di udara. Monster yang menakutkan di udara menukik ke arah Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Dev meminta Ji Yun untuk melindungi Gao Qilan, sementara dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, berniat bertarung dengan monster. Saat monster itu menukik ke bawah, tiba-tiba kura-kura suci itu memuntahkan aliran air laut dari mulutnya. Air laut seperti pedang tajam, langsung menuju monster itu. Melihat ini, monster itu mengelak dengan tergesa-gesa, lalu mengepakkan sayapnya, dan mengeluarkan teriakan dari udara, seolah mengejek kura-kura suci itu. Melihat ini, kura-kura suci juga mengaum. Dia melihat 3 gelombang air mendekat dari jauh ke dekatnya, dan segera tiba di depan Dev. Di bawah 3 gelombang air ini, sebenarnya ada 3 kura-kura suci yang lebih kecil. Dev langsung mengerti maksud dari kura-kura sucinya, jadi dia berkata kepada Gao Qilan dan Ji Yun, "Ayo lompat ke punggung kura-kura suci lainnya." Setelah selesai berbicara, mereka bertiga melompat ke punggung kura-kura suci lainnya. Tanpa Dev dan yang lainnya di punggungnya, kura-kura suci besar itu mengangkat kepalanya, dan segera terbang ke langit dari lautan tinta. Kemudian, semburan air keluar dari mulut kura-kura suci, langsung menuju monster itu. Ada kepanikan di mata monster itu, ia mengepakkan sepasang sayap berdaging, dan terbang ke langit dengan putus asa. Semburan air itu seperti pedang tajam, langsung menembus sayap monster itu. Monster itu kesakitan, menjerit, lalu jatuh ke laut. Plook terdengar suara keras, dan menciptakan gelombang ombak besar. Kura-kura suci juga menukik dari udara dan terjun ke lautan tinta. Ketika Dev melihat permukaan lautan tinta, gelembung besar terus bermunculan, dan airnya tampak mendidih. Namun setelah beberapa menit, laut kembali tenang. Kura-kura suci penuh dengan darah, dan pil binatang tergantung di atas air.